Alis Cimi berkerut, matanya sangat rumit. Lihatlah ke arah yang dituju Xiaoyan, terkadang dia ingin membunuh, terkadang dia tenggelam dalam pikirannya, sepertinya saya sedang membuat pilihan di hati saya. Cimi tidak mengikuti Xiaoyan ke dalam kabut hitam. Pada saat ini, beberapa tokoh menyerang setelah ragu-ragu lama. Cimi memilih pergi, aku hanyalah tiruan. Jika kamu ingin sepenuhnya lepas dari kendaliku, mungkin dia bisa membantuku, tapi aku adalah tiruan dari dewa ini. Bagaimana kamu bisa memiliki pikiran yang tidak patuh? Mata Cimi sangat rumit, Cimi bergumam sendirian, pikiran ini niat ini, dengan cepat menyembunyikannya di lubuk hatinya yang terdalam. Sosok Cimi terus membubung ke angkasa, daerah yang awalnya dilarang untuk terbang tapi sepertinya itu tidak ada gunanya baginya, tenggelam langsung ke awan yang tinggi di langit menghilang. Tak lama setelah Cimi pergi sesosok muncul lagi ke arah ini gaun putih ujung roknya dibelai dengan lembut, seperti bunga teratai putih yang sedang mekar meski tidak mengesankan, namun sudah pas Anda masih bisa melihat lengkungan yang bagus antara sedikit naik dan turun. Matanya jernih dan cerah, seperti air musim gugur jari-jari seputih batu giok menyentuh dagunya, ini cukup menarik. Aku mengikutimu sepanjang jalan. Tampaknya tanda budak pada orang ini pasti palsu. Dan Zonggu ini juga punya beberapa trik. Hanya saja segel budak ini jika Anda tidak bisa memeriksanya dari dekat, saya khawatir sulit untuk membedakan apakah itu benar atau salah. Ini adalah siluet yang indah, dan penampilannya familiar bagi Xiaoyan. Tuan Yuyanlah yang mengantar mereka jauh-jauh dari alam iblis Halloween. Hanya saja dia mengganti bajunya saat ini dan tidak ada orang lain di sekitar kecuali dia. Saat ini, tampaknya kemungkinan orang tersebut menjadi Jiu, tidaklah tinggi. Kekuatanku sendiri masih terlalu lemah, tidak memenuhi persyaratan Chaos God Realm. Sejauh yang aku tahu semuanya seharusnya mencapai keabadian para dewa. Meskipun kekuatan fisik orang ini sangat kuat, dan sepertinya itu memiliki metode budidaya dewa asli tapi itu saja, kecil kemungkinannya, mari kita terus melihatnya. Pil pemecah racun Tianling adalah resep pil unik di dunia kuno kita yang abadi dan iblis. Jika orang ini berasal dari luar, kalau begitu dia tidak bisa mendapatkan pil pemecah racun Tianling. Petik 2. Yuyan membuka dan menutup mata indahnya. Matanya menunjukkan kontemplasi yang mendalam, dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran masih belum mengambil keputusan saat ini, telinganya sedikit bergerak mendengar beberapa suara, hah. Bos, lihat, ada seorang gadis di sana. Tidak jauh dari sini, ada beberapa sosok yang tersembunyi. Mereka sepertinya sedang berburu di sini. Dia bahkan menyaksikan pertempuran antara klan Suesa dan Xiaoyan dan lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia ditendang dengan keras di pantatnya. Bodoh, kecilkan suaramu. Jika seorang pria berjalan sendirian, tidak apa-apa, namun jika seorang wanita berani bertindak sendiri maka dia pasti sangat kuat. Pria yang bertanggung jawab tiba-tiba terlihat gugup. Melihat sosok cantik di kejauhan untungnya, tidak terjadi apa-apa aku hanya menghela nafas lega, seringkali menjadi pemburu yang sukses, mereka semua tampil sebagai mangsa kekuatannya tidak terduga, bayangan indah melayang di udara, dan kaki teratai bergerak sedikit. Dia tidak memperhatikan bisikan orang-orang ini setelah mata indahnya sedikit menyipit, sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan tidak tahu kemana dia pergi, setiap orang yang melihat pemandangan ini menarik napas dalam-dalam. Mereka secara alami tahu bahwa mereka akan menghilang dalam sekejap, dan tidak bisa merasakan adanya nafas bukanlah sesuatu yang bisa Anda lakukan begitu saja. Sangat kuat. Orang yang berbicara lebih dulu tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Saya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun mulai sekarang. Dalam kabut gelap Xiaoyan dan yang lainnya hanya membutuhkan setengah batang dupa untuk memasuki tempat ini. Saya menemui banyak serangan dari binatang buas. Tapi untungnya mereka tidak berkelompok. Dan itu tidak sekuat itu dalam hal kekuatan tempur.
Ada Long Biao di langkah ke-7, Jin Dongming dan Si Xiao di langkah ke-6. Dalam keadaan normal, masalah ini dapat diselesaikan tanpa Xiao Yan mengambil tindakan. Kegelapan kabut lebih pekat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Kalau ini hanya puncak gunung sulit untuk mencapai, efek labirin tapi kabut hitam ini tidak hanya membatasi jarak deteksi kekuatan jiwa, cakupan penglihatannya juga sangat terbatas. Ada beberapa mayat di sini. Tiba-tiba, mata Jin Dongming tertuju ke samping tidak jauh. Beberapa mayat kering dapat dilihat sepertinya dia sudah lama mati. Semua orang segera menoleh. Semua mayat ini duduk bersila. Total ada 4 orang, berkumpul. Mereka adalah klan pembunuh darah. Zonggu melihat keempat mumi itu. Jubah berwarna merah darah mudah dikenali, dan bagian lehernya memiliki logo yang unik. Sekilas Zonggu mengenalinya, aneh sekali. Klan pembunuh darah baru saja masuk ke tempat ini. Bagaimana dia bisa mati dengan cara seperti ini? Saya khawatir ada banyak penyergapan di sini. Ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang dan mencuri barang. Si Xiao berjongkok dan dengan hati-hati melihat mayat kering di tanah. Lalu dia berkata perlahan saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Yan, sepertinya dia berharap Xiao Yan akan mundur saat menghadapi kesulitan. Namun, wajah Xiao Yan tetap tenang seperti biasanya. Mayat-mayat ini hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Kali ini, Xiao Yan mengangkat tangannya. Mumi-mumi ini meledak dengan keras tapi itu tidak serusak yang kubayangkan. Sebaliknya, itu berubah menjadi debu dan menyebar tanpa setetes darah pun. Semua orang terkejut sepertinya mengetahui sesuatu. Setelah melihat debu yang berserakan pada saat ini, api muncul dari tubuh Xiao Yan. Hilangkan kabut hitam ini. Tempat mereka berada sekarang seperti jurang. Tidak ada rute tertentu. Ada retakan besar di sekelilingnya. Sepertinya Anda bisa pergi kemana saja saat mereka berpencar. Di kaki mereka tiba-tiba lampu merah muncul. Korbankan orang kuat abadi dari ras yang sama. Susunan pembunuhan seperti itu telah diatur. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia sudah merasakan sesuatu yang aneh saat memasuki tempat ini. Aku hanya tidak menyangka klan pembunuh darah belum menyerah. Xiao Yan selesai berbicara, rasa dingin yang kuat melanda di sekitar kabut hitam. Terdengar jeritan, "Jangan menunggu." Semua orang lampu merah yang luar biasa menderu masuk. Semuanya, hati-hati, panah darah ini beracun. Long Biao berteriak dengan tajam, segera mengeluarkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Murid Zonggu tiba-tiba menyusut. Saat ini dia yang terlemah di sini. Panah berdarah menyerang dengan gila-gilaan. Kau melindungi Zonggu. Pada saat ini, suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar, dan ketika dia pergi untuk melihat lagi, sosok Xiao Yan telah menghilang dan panah darah ini tidak hanya tidak berkurang, dan jumlahnya semakin bertambah, kecepatannya semakin cepat. Segera, Zonggu, berada di tengah mereka bertiga, tidak berani mengabaikannya. Ambil tindakan bersama meski sulit, bagi panah darah ini untuk menembus perlindungan ketiga orang tersebut, tapi itu juga menekan 3 orang di sini, tidak bisa bergerak. Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui kabut hitam saat ini. Faktanya, selama dia mau lepaskan mata anjing untuk segera menghancurkan formasi, tapi tempat ini aneh dan saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan keinginan makhluk abadi dan iblis. Jika Anda memperhatikan adanya mata anjing, tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dan di alam iblis Halloween, Xiao Yan menemukan tubuh mata anjing. Hanya itu yang bisa dikatakan definisi kuno tentang makhluk abadi dan setan adalah mencari mata anjing.